Kekuatan Harvey York untuk bangkit. Bab 1796. Tuan Muda Fei, aku Seth Keaton dari Keaton Real Estate. Aku mengalami beberapa masalah hari ini. Aku memprovokasi Tuan Muda Aiden Bauer dan temannya. Mereka ingin aku menghabiskan sisa hidup aku di kursi roda dan membuat Keaton Real Estate bangkrut. Di sisi lain telepon, Timothy Fei tertegun sejenak. Dia kemudian menjawab dengan dingin, Aiden Bauer. Mengapa kamu menyinggung bajingan itu? Rupanya, Timothy membenci Aiden. Kulit Aiden juga menjadi mengerikan setelah mendengar ini. Harvey tersenyum acuh tak acuh dan berkata, beritahu Tuan Muda Fei lebih tepatnya bahwa orang yang kau sakiti bukanlah Aiden, tetapi aku, Harvey. Seth tidak tahu dari mana datangnya kepercayaan Harvey, tetapi dia masih secara tidak sadar menyebutkan, aku terutama memprovokasi seseorang bernama Harvey. Dia. Suara di seberang telepon terdiam sejenak. Kemudian, Timothy melanjutkan, aku akan memberimu nasihat. Jika dia ingin menghancurkanmu, pergi saja dan beli kursi roda dengan patuh. Telepon ditutup setelah kata-kata itu diucapkan. Aku harus membeli kursi roda dengan patuh. Apa artinya ini? Seth linglung. Dia tampak lamban saat memegang telepon, hampir tidak dapat bereaksi. Dia segera mengerti bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan, dan dia bahkan tidak mampu memprovokasi Harvey. Dia hanya bisa membeli kursi roda terlebih dahulu dan menghancurkan dirinya sendiri sekarang. Ratusan orang yang hadir semuanya kesurupan. Tidak ada yang mengira bahwa nama Aiden tidak dapat mengintimidasi Timothy. Sebaliknya, nama Harvey yang menindasnya. Semua orang bisa merasakan bahwa Timothy takut pada Harvey hanya dengan kata-katanya. Mereka sedikit menyeka keringat dingin di kepala mereka dan terus-menerus gemetar. Apakah kau sudah menyerah? Atau apakah kau masih memiliki pendukung lain? Aku akan memberimu waktu. Kau dapat terus mengumpulkan orang. Jika orang yang kau panggil dapat menekanku, maka aku akan meninggalkan semuanya. Jika dia tidak bisa, maka aku akan memberimu waktu untuk membeli kursi roda. Harvey memandang Seth dengan tenang. Dahi Seth dipenuhi keringat dingin. Kemudian, dia tanpa sadar berkata pada saat ini, York, siapa kamu? Sejauh yang aku tahu, tidak ada York di antara 10 keluarga teratas. Sudah kubilang, namaku Harvey York. Aku pikir kau tidak memiliki siapapun untuk dihubungi, bukan? Kalau begitu kau akan dihukum. Harvey mengarahkan senjata api di tangannya langsung ke paha kiri Seth setelah dia selesai berbicara. Dia kemudian menarik pelatuknya dengan ekspresi acuh tak acuh. DORR. Ada ledakan keras, dan bau terbakar yang menyengat keluar. Seluruh kerumunan berteriak. Semua orang tercengang saat menyaksikan adegan ini. Tubuh Seth gemetar. Seluruh tubuhnya kejang-kejang karena rasa sakit, tetapi keterkejutannya lebih besar dari apapun. Dia tidak pernah berpikir bahwa Harvey akan berani menarik pelatuk di depan umum. DORR. Harvey memiliki ekspresi acuh tak acuh dan menarik pelatuknya sekali lagi. Kaki kanan Seth juga lumpuh kali ini. Seluruh tubuhnya jatuh ke tanah, terus-menerus kejang-kejang. Seluruh tubuhnya terpelintir saat dia merasakan sakit parah pada saat ini. Namun, dia tidak berani berteriak, takut hal itu akan memacu Harvey untuk membunuhnya. DORR. DORR. Harvey melepaskan 2 tembakan lagi dan langsung menghancurkan kedua tangan Seth. Harvey melemparkan senjata api di tangannya ke tanah hanya setelah melakukan semua ini. Dia tetap acuh tak acuh selama proses ini seolah-olah dia melakukannya bukan pada manusia tetapi binatang. Dengan tatapan dingin, Harvey berkata perlahan, Keaton Real Estate ditutup sekarang. Kompensasi Cynthia $240 juta. Kurang 1 sen, dan kamu harus memilih kuburan untuk dirimu sendiri. Aku juga akan memberimu peti mati gratis. Bab 1797. Harvey York meninggalkan pusat mordu sendirian. Dia tidak terlalu peduli tentang bagaimana Seth Keaton berakhir. Dia percaya bahwa Aiden Bauer pasti akan menangani Seth dengan baik,
mengetahui gayanya dalam melakukan sesuatu. Adapun Timothy Fei, dia dihancurkan olehnya. Jika dia berani melompat keluar saat ini, Harvey pasti akan menghancurkannya dalam hitungan menit. Ding! Sebuah panggilan tak dikenal masuk saat Harvey berjalan keluar dari Center of Mordu. Harvey mengangkat telepon dan menjawab panggilan itu. Segera, sebuah suara agung datang dari sisi lain telepon. Harvey, aku Justin Walker. Selamat siang, wakil pemimpin cabang Walker. Meneleponku saat ini, ada yang bisa aku bantu? Apa kau berencana mengundangku makan malam? Suara Justin terdengar dingin, dia kemudian berkata dengan acuh tak acuh, temui aku di Mordu Broadway dalam waktu setengah jam. Aku akan mentraktirmu makan malam. Aku perlu berbicara denganmu. Harvey tampak menghargai dan berkata, wakil pemimpin cabang Walker, aku harus mengakui bahwa meskipun kau tidak sabar untuk membunuhku, kau masih harus mengundangku untuk makan malam dengan tenang. Meskipun aku tidak terlalu bersemangat tentang makan malam ini, tapi aku tidak keberatan berbicara denganmu karena ketidakberdayaanmu. Di sisi lain telepon, Justin sangat marah. Setengah jam kemudian, Harvey menunggu mobil Kate Walker dan kemudian keduanya pergi ke Mordu Broadway. Mordu Broadway adalah milik keluarga Walker. Itu disewa mulai dari siang hari ini. Tak satu pun dari para pelayan bisa terlihat di dalam seluruh aula. Setibanya di sana, Harvey langsung melihat Justin dan bawahannya, Connie Brie. Ada beberapa kue kering yang enak di depan Justin. Semua kue-kue itu adalah vegetarian, dan masing-masing dibuat secara eksklusif oleh koki Michelin. Dia makan dalam gigitan kecil dan sangat fokus. Connie menatap Harvey dengan dingin tetapi tidak berani mengatakan apa-apa. Selamat siang, ayah mertua. Harvey tidak terlalu peduli. Dia dan Kate duduk bersama di seberang Justin dan kemudian mengambil sumpit mereka, tidak sopan sama sekali. Kate tidak sombong seperti Harvey. Dia berkata dengan hormat, ayah. Oh, apakah kau masih memanggilku ayah? Aku pikir kau tidak mengakuiku. Justin tampak dingin. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan menyipitkan mata ke Kate. Nona Walker, jika kau masih mengakui aku sebagai ayahmu di matamu, maka kau tidak akan begitu memberontak. Kate sedikit mengernyit, tapi dia tidak berani menatap langsung ke mata Justin. Ternyata, auranya sebagai wakil ketua cabang masih cukup kuat. Wakil pemimpin cabang Walker, Kate adalah pacarku. Aku akan marah jika kau memarahinya di depanku. Aku tidak bisa mengendalikan tanganku begitu aku marah. Jangan salahkan aku jika aku tidak sengaja menamparmu nanti. Harvey meletakkan sumpitnya sambil berbicara dan menatap pipi kiri Justin. Jelas, dia ingin menamparkan Justin di wajahnya sekarang. Connie dan yang lainnya semua memejamkan mata berkedut liar. Mereka semua memandang Harvey seolah-olah mereka menghadapi musuh yang kuat. Jika Harvey menamparkan wajah Justin di depan semua orang lagi, maka itu akan selesai. Reputasi cabang Longman akan sangat terpengaruh. Bocah, kesombonganmu yang sementara tidak ada artinya. Jika kamu memiliki kemampuan, teruslah merajalela. Justin meminum tehnya dan berkata dengan acuh tak acuh, aku akan melepaskanmu, dan aku juga tidak ingin berdebat dengannya. Namun, aku ingin memberitahumu demi putriku bahwa kau akan segera mengalami kemunduran jika terus bersikap seperti ini. Harvey tersenyum dan berkata, kau baik sekali, wakil pemimpin cabang Walker. Tidak heran kau masih bisa kokoh memegang posisi sebagai wakil pemimpin cabang begitu lama. Petik 2. Aku tentu tidak sebaik kau dalam hal keberanian dan kesabaran. Bab 1798. Wajah Justin Walker menjadi gelap. Harvey York tidak menunjukkan rasa hormat sama sekali dan terus mengeluarkan perkataan yang menamparkan harga dirinya. Kate Walker menatap ayahnya dengan rasa ingin tahu. Ayahnya selalu menjadi sosok yang bangga dan sombong. Sangat jarang baginya untuk tetap tenang dan tidak membalikkan meja setelah diejek oleh Harvey pada saat itu. Baiklah. Harvey meletakkan sumpitnya dan menuangkan secangkir teh.
Karena wakil pemimpin cabang Walker benar-benar memintaku untuk datang, seharusnya tidak sesederhana makan malam, kan? Aku ingin tahu kesepakatan macam apa yang akan kamu buat denganku, wakil pemimpin cabang Walker. Kita semua sudah dewasa di sini. Kenapa tidak bicara saja langsung kepadaku? Justin cukup terkesan. Ia lalu berkata acuh tak acuh, Harvey, meskipun aku tidak menyukaimu, aku tetap harus mengakui bahwa kamu adalah sosok yang cukup baik di kalangan generasi muda. Karena kau sangat jujur, maka aku akan berbicara denganmu. Membiarkanmu datang ke sini kali ini tentang 3 hal. Pertama, pernikahan antara Lucas Jean dan putriku sudah diputuskan. Ini penting untuk keluarga Walker. Tidak ada yang bisa mengubahnya, dan itu termasuk kamu, Harvey. Kedua, aku butuh kamu untuk membantuku melawan Rahel Hardy di ring. Ketiga, karena kamu bisa melihat keadaan istriku, pasti ada solusinya. Aku ingin kamu membantunya. Wajah Justin dipenuhi dengan ekspresi yang tak terbantahkan. 3 syarat, aku akan memberimu $1 juta setelah kau menyelesaikan salah satunya. Jika kau menyelesaikan ketiganya, aku akan memberimu total $78 juta. Harvey, kau harus tahu bahwa jumlah uang ini adalah angka yang tidak akan pernah dilihat banyak orang seumur hidup mereka. Dengan uang sebanyak ini, kamu adalah orang kaya dimanapun kamu berada. Harvey mengalihkan pandangannya ke arah Justin dengan penuh minat dan menjawab dengan setengah tersenyum, aku pasti tidak bisa menyetujui syarat pertama. Kate harus memutuskan soal pernikahannya. Jika dia mau, aku akan mendukungnya bahkan jika dia ingin menikah dengan seorang pengemis. Jika dia tidak mau, bahkan jika dia menikahi seorang pangeran, aku akan menginjak-injaknya. Untuk 2 syarat lainnya, bisa dibicarakan. Hanya saja kau menawarkan sedikit kompensasi. Ingin aku bertarung di atas ring, kau harus memberi aku $1,6 miliar. Aku bisa menyelamatkan Angelina Jones, tetapi kau harus memberi aku $1,6 miliar lagi. Justin mengerutkan kening. Dia kemudian menatap Harvey dan berkata, anak muda, kau harus memiliki rasa kesopanan. Aku sudah menawarkan banyak uang. Berhentilah bersikap menyebalkan. Harvey hanya tersenyum. Apakah kau mengajariku melakukan sesuatu? Mengapa aku tidak juga mengajarimu cara melakukan sesuatu? Kau tidak perlu memberi aku $3,2 miliar. Aku dapat membantumu menyelamatkan Angelina. Aku juga bisa membantumu bertarung di ring. Tapi aku hanya punya 1 syarat. Itu tentang masalah Ibu Kate, kamu harus memberinya penjelasan. Penjelasan ini bukan permintaan maaf, tetapi kebenaran. Selain itu, semua orang yang terlibat dalam masalah Ibu Kate harus dikirim ke kantor polisi. Jika kau setuju dengan ini, aku tidak hanya akan membantumu, tetapi aku juga akan memastikan bahwa kau akan menjadi pemimpin cabang dari cabang Longman. Bagaimana menurutmu? Berhentilah mempertanyakan kemampuanku. Itu hanya posisi pemimpin cabang. Bagiku, itu hanya soal kalimat. Lalu, apakah kau berani setuju, wakil pemimpin cabang Walker? Atau apakah kau ingin berada di posisi itu? Harvey menyipitkan mata ke arah Justin dengan setengah tersenyum di wajahnya. Namun, Kate terkejut sejenak. Setelah beberapa saat, dia menangis sambil menatap wajah Harvey. Tidak ada yang pernah bisa melihat melalui eksteriornya yang keras dan benar-benar memahami kerapuhannya. Bab 1799, $3,2 miliar. Itu adalah angka yang menghancurkan bumi. Sederhananya, nenek moyang mereka tidak akan dapat mengumpulkan uang sebanyak ini bahkan jika mereka tidak dimaksudkan untuk itu. Meskipun keluarga Walker memiliki aset senilai puluhan miliar, itu masih akan berdampak buruk bagi mereka jika mereka harus mengumpulkan begitu banyak uang dalam waktu singkat. Terlebih lagi, posisi pemimpin cabang Longman bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Namun, Harvey York menolak untuk mengambil uang hanya untuk mendapatkan keadilan dan memberikan penjelasan kepada Angelina Jones. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak tergerak?
Dapat dikatakan bahwa Kate Walker belum pernah bertemu seseorang yang begitu baik padanya sejak kecil. Bahkan jika Lucas Jean terus mengatakan bahwa dia ingin menikahinya, dia tidak pernah memberitahunya tentang menemukan kebenaran untuknya atau memberinya penjelasan. Pada saat ini, Kate tanpa sadar meraih pergelangan tangan Harvey dan berbisik, "Harvey, berhenti bicara omong kosong." Connie Brie dan yang lainnya semua menatap Harvey. Mereka tercengang. Bahkan jika Harvey adalah musuh mereka dan tidak sabar untuk memotongnya menjadi beberapa bagian, mereka masih harus mengakui bahwa Harvey memiliki karisma yang hebat. Tidak heran Kate jatuh cinta padanya. Harvey mengulurkan tangannya dan menepuk punggung tangan Kate. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, dengarkan aku. Aku bisa memastikan situasi Angelina. Maka tentu saja, aku percaya diri dalam menyelamatkannya. Demikian pula, menurutku, tidak sulit bagi ayahmu untuk naik ke posisi pemimpin cabang. Masalah utamanya adalah bagaimana ayahmu akan memilih." Harvey tampak acuh tak acuh. Dia menyipitkan mata ke arah Justin Walker, yang duduk di seberangnya, tersenyum dan berkata, "Wakil pemimpin cabang Walker, jadi apakah kau ingin pergi ke depan? Mengenai masalah Ibu Kate, kamu harus menyadarinya dengan baik. Kamu memberi Kate penjelasan hanya soal kalimat. Kamu bahkan tidak perlu melakukan apa-apa. Bertukar kebenaran untuk posisi pemimpin cabang dan kesehatan istrimu. Tidakkah kau berpikir bahwa ini adalah perdagangan paling berharga yang pernah kau lakukan dalam hidupmu?" Mata Justin terus berkedut, dan napasnya menjadi lebih cepat. Dia harus mengakui bahwa saran Harvey terlalu menggoda. Hanya dengan menjelaskan bisa ditukar dengan banyak hal. Bisakah Harvey benar-benar melakukannya? Pada saat ini, Justin tiba-tiba menjadi tenang. Dia menyipitkan mata pada Harvey dan berkata dengan dingin, "Bocah, aku yakin kamu bisa menyembuhkan istriku hingga sembuh total. Tapi untuk menjadikanku pemimpin cabang, kamu pikir kamu siapa? Bagaimana kau bisa melakukannya hanya dengan sebuah kalimat? Apa yang memberi kau hak untuk mengatakan itu? Apakah kau pikir kau memiliki keputusan akhir di cabang Longman?" Harvey secara acak mengeluarkan token yang terlihat seperti batu giok, tapi itu bukan batu giok biasa. Ding! Dia kemudian melemparkannya ke atas meja dan berkata dengan acuh tak acuh, "Bagaimana menurutmu? Akankah apapun yang aku katakan, dihitung?" Boom! Justin langsung loncat. Dia menyipitkan mata ke token di atas meja, dan sudut matanya berkedut liar. Bahkan napasnya menjadi lebih cepat. Dia adalah wakil pemimpin cabang dan selalu mendambakan posisi pemimpin cabang. Oleh karena itu, dia langsung menyadari bahwa token yang Harvey lemparkan adalah token dari pemimpin cabang. Orang yang memegang token ini adalah pemimpin cabang dari cabang Longman. Dia hampir setuju pada saat ini. Namun, dia langsung tenang ketika memikirkan Angelina. Meski belum dipastikan kebenarannya, ia tahu betul bahwa masalah mantan istrinya itu tentu tak lepas dari Angelina. Menjelaskan kepada mantan istrinya berarti menyangkal status Angelina. Itu juga seperti menamparkan wajah Angelina dan keluarga John. Justin tidak mampu menanggung konsekuensinya. Justin menjadi tenang sambil memikirkan hal ini. Dia tidak mengulurkan tangannya. Sebaliknya, dia menyipitkan mata pada token di atas meja dan perlahan berkata, "Harvey, apakah kamu tahu bahwa menyembunyikan token pemimpin cabang Longman adalah kejahatan?" Bab 1800, menyembunyikan. Harvey York tersenyum dan tetap acuh tak acuh. "Bagimu, benda ini mewakili kekuatan yang tiada taraf. Tapi bagiku, itu bukan apa-apa. Jika kau mau, aku bisa menjualnya kepadamu. Tapi harganya sekarang naik $3,2 miliar. Harvey mengulurkan jarinya. "Kondisinya masih sama. Beri Ibu Kate Walker penjelasan, lalu aku akan memberikan benda ini padamu." Justin Walker terengah-engah. Dia mencoba mengambil token itu beberapa kali, tapi dia tahu betul bahwa dia mungkin tidak bisa mengambilnya karena keahlian Harvey. Setelah semuanya menjadi masam, dan hal ini terungkap,
bahkan jika dia adalah Justin Walker, dia mungkin tidak dapat mempertahankannya. Ribuan pikiran melintas di benak Justin pada saat ini. Dia dengan tenang mengambil segelas anggur merah dan menyesapnya setelah beberapa saat. Dia kemudian menatap Harvey dengan lembut. Ada pepatah di masa lalu, seorang raja yang mencintai wanita akan menyerahkan tahtanya. Aku tidak percaya di masa lalu, tapi aku percaya hari ini. Harvey, meskipun aku tidak tahu dari mana kau mendapatkan token ini, dan aku juga tidak ingin tahu. Tapi aku harus memberitahumu bahwa token ini mewakili kekuatan tak tertandingi di Mordu. Itu artinya semua murid Longman Mordu akan mati untukmu. Tapi kamu bersedia untuk mengambil yang begitu penting untuk Kait. Aku sangat tersentuh. Artinya jika putriku mengikutimu, aku tidak perlu khawatir tentang keselamatannya. Justin memasang ekspresi aneh di wajahnya, dan dia perlahan berkata, untuk alasan ini, aku akan memaafkanmu karena menamparku. Aku juga tidak akan meminta pertanggungjawaban kau karena membuat masalah di rumahku. Adapun kau menyembunyikan token, itu juga akan dibatalkan. Connie Brie dan yang lainnya semua terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu. Rupanya, mereka tidak menyangka Justin akan berbicara seperti ini. Bagaimanapun, dia selalu tidak dapat didekati dan tidak pernah mengizinkan siapapun untuk menantang otoritasnya. Wakil pemimpin cabang Walker, aku tidak peduli jika kau ingin membiarkan semua ini pergi. Bagiku, tidak peduli apa token ini mewakili atau tidak. Harvey berdiri, mengulurkan tangannya, dan menepuk pelan wajah Justin. Aku hanya akan bertanya padamu sekarang. Apakah kau siap untuk menghabiskan 3,2 miliar dolar untuk token ini? Atau apakah kau akan memberikan penjelasan kepada Kait? Harvey mengulurkan tangannya dan menepuk lembut wajah Justin. Itu sama sekali tidak sakit, tapi tamparan besar bagi egonya. Namun, Justin tetap bungkam. Meskipun Connie dan yang lainnya terus mengerutkan kening, Justin tidak mengatakan apa-apa tentang tindakan Harvey. Jadi, mereka juga tidak berani mengambil tindakan sesuka hati. Apalagi Harvey lah yang membuat kesepakatan dengan Justin saat ini. Kait sangat senang saat ini. Matanya berkedip-kedip sambil menatap ayahnya, tampaknya berharap bisa memberikan penjelasan yang tepat kepada ibunya. Kait, maafkan aku. Bukannya aku tidak mau. Sebagai seorang ayah, aku harus mengurus situasi secara keseluruhan. Gambaran yang lebih besar dari keluarga Walker adalah 1000 kali, tidak, 10.000 kali lebih penting darimu. Ekspresi Justin berubah beberapa kali. Pada akhirnya, dia mengeluarkan cek dan menulis nomor di atasnya. Dia kemudian mendorongnya ke meja di depan Harvey. Ini adalah cek senilai 3,2 miliar dolar. Kau dapat menarik uang ini kapan saja. Aku bersumpah demi reputasi keluarga Walker. Aku hanya akan menukar token ini dengan 3,2 miliar dolar. Aku tidak ingin yang lain. Justin mengulurkan tangannya untuk mengambil token pemimpin cabang yang telah dia pikirkan sejak lama. Dia kemudian berbalik dan hendak pergi. Tampaknya takut dia tidak bisa menahan penyesalan keputusannya jika dia melambat sedikit pun.